Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tentang penyembelihan hewan. Sekarang, apa pengertian kurban dan dalilnya? Kurban berasal dari bahasa Arab yaitu koroba, yang artinya pendekatan atau mendekatkan diri. Sedangkan menurut syariat Islam adalah penyembelihan binatang ternak yang memenuhi syarat tertentu, dilaksanakan pada waktu tertentu dengan niat ibadah guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah berkurban ini telah dijelaskan dalam surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3 sebagai Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Hukum berkurban. Menyembelih hewan kurban hukumnya adalah sunnah muakkad, jadi bukan wajib, sunnah muakkad. Dan hukum berkurban ini telah mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Sunnah muakkad berarti ibadah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat atau hampir mendekati wajib. Jadi ini bukan wajib tapi hampir mendekati wajib. Sekarang ketentuan waktu berkurban. Jadi berkurban itu tidaklah di sembarang waktu. Ada waktu-waktu tertentu yang disunahkan atau diperintahkan untuk berkurban. Waktu pelaksanaan kurban berlangsung selama 4 hari setelah selesai sholat Idul Adha dan berakhir pada saat matahari tenggelam di hari keempat, yaitu pada tanggal 13 Dzulhijjah. Mulai tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah atau biasa disebut dengan hari Tasyrik, yaitu hari-hari di mana orang-orang melaksanakan ibadah haji. Ketentuan hewan kurban. Jadi di dalam berkurban ada ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan, yaitu kita boleh memilih hewan. Yang pertama adalah cukup umur. Untuk unta telah sempurna berusia 5 tahun. Jadi kalau belum genap umur 5 tahun, maka unta tersebut tidak diperbolehkan untuk berkurban. Kemudian sapi telah sempurna berusia 2 tahun. Jika kurang dari usia 2 tahun, maka sapi tersebut tidak boleh dikurbankan. Kambing juga demikian, telah sempurna berusia 1 tahun dan giginya sudah tertanggalkan atau bisa dikatakan zadaa. Kemudian yang kedua adalah tidak ada kondisi cacat. Jadi hewan di sini tidak boleh dalam kondisi cacat, dalam hal cacat yang menyebabkan tidak sah untuk berkurban, cacat yang menyebabkan makruh untuk berkurban, dan cacat yang tidak berpengaruh pada hewan kurban. Sekarang ketentuan hewan yang disembelih. Jadi hewan yang disembelih atau yang dikurbankan itu ada 4: kambing, sapi, kemudian unta, dan domba. Lah keempat tersebut, 1 harus dalam keadaan gemuk, kemudian 2 dagingnya banyak, 3 bentuk fisiknya sempurna, tidak ada cacat sama sekali, kemudian bentuknya juga bagus. Bagus dalam hal ini bulunya sangat lebat, karena 1 helai rambut yang tumbuh di hewan itu termasuk pahala yang diberikan kepada orang yang berkurban. Semakin banyak bulu yang terdapat pada hewan kurban, maka semakin banyak pula lah pahala orang yang berkurban. Sementara yang dimakruhkan dari hewan kurban antara lain: 1 telinga dan ekornya putus atau telinganya sobek, memanjang atau melebar, kemudian 2 gila, 3 kehilangan gigi atau ompong, 4 tidak bertuk dan tanduknya patah. Jadi ini keempat hewan tersebut adalah hukumnya makruh. Andai kata dikurbankan tetap sah saja, tapi hukumnya adalah makruh. Sekarang orang yang berkurban harus memenuhi syarat. Yang pertama, haruslah orang muslim. Andai kata ada orang non muslim memberikan kambing untuk disembelih, maka hukumnya
tidak dikatakan kurban tapi sebagai sodako biasa. Kemudian yang kedua adalah balik. Balik dalam hal ini adalah orang yang sudah mendekati balik, itu orang yang sudah mencapai usia dewasa. Kemudian 3, berakal. Orang yang tidak berakal tidak termasuk orang yang diperintahkan untuk berkorban. Kemudian yang keempat adalah mampu. Mampu dalam hal ini adalah mampu ada kelebihan harta dari dirinya dan dari orang yang menjadi tanggungannya. Jadi kalau dia tidak mampu, maka dia tidak diperintahkan atau dia tidak disunahkan untuk berkorban. Rukun penyembelihan hewan kurban. Jadi setelah melewati syarat, maka kita menuju kepada rukun. Sekarang rukun penyembelihan hewan kurban adalah 1. Orang yang melakukan penyembelihan kurban, yaitu orang muslim atau mumayyiz. Jadi tadi kalau orang yang berkurban adalah orang muslim, maka dia juga harus menyembelih kurbannya tersebut. Tapi andai kata dia tidak mampu, maka dia boleh mewakilkan kepada orang yang mampu. Kemudian yang kedua adanya hewan yang disembelih. Dalam berkurban tentu kita juga mengetahui kalau dikurbankan berarti ada hewan yang disembelih. Kemudian yang ketiga menggunakan alat yang tajam, yaitu alat yang terbuat dari logam atau besi, dan tidak diperbolehkan menggunakan alat yang terbuat dari kuku atau tulang. Ini tidak diperbolehkan. Kemudian yang keempat disembelih oleh orang yang berkurban. Kalau dia tidak mampu, maka boleh diwakilkan kepada orang yang mampu. Dari penjelasan yang Ibu jelaskan tadi, apa kira-kira ada pertanyaan? Jika tidak ada, maka pembelajaran hari ini Ibu tutup dan sekian, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.